hikmah dari 5 Latifur Rabbaniyah adalah hikmah dari selesai mengamalkan Latifur Rabbaniyah antara lain menambah istiqomah hati serta menambah pengenalan yang sempurna kepada Allah. Mengamalkan itu menjadi hati kita jadi ringan, jadi tenang. Nabi Musa aja juga ya Allah. Nabi Nuh, Nabi Adam, sabarataan. Yang kedua, menambah dan memperkuat ketauhidan serta menyempurnakan keyakinan kepada Allah. Hantam manusia. Yalah, itu ke hati lah. Dihantam. Yang ketiga, membuka hijab atau dinding ma'rifat antara hamba dengan Allah. Dibuka. Jadi kalau kita nambah itu, maka Allah akan membuka hijab kita. Apa hijab kita? Kawan di rumah. Kita jangan boleh lihat. Kawan bahan taman itu lagi lihat itu jangan. Ya Allah. Yang keempat, membuka yang sebenarnya penglihatan batin atas tipu daya syaitan dan hawa. Diajar orang tuh kita, wah ini tuh dikasapi. Nah kalau aku kasapi itu jin kan setan. Tapinya kan datang. Kalau ini langsung dari Allah kan gak ada yang baik. Malikan bulunya tabel punya kada tak kelihatan. Dan melemahkan keinginan hawa nafsu yang menjerumuskan kita hendak berbuat pada baik, maksudnya berbuat berzina, berbuat yang kada baik, memang pokoknya yang kada baik maksudnya lemah, kada tambus gitu nak lemah. Yang keenam, mengurangkan kesenangan terhadap dunia yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Anda masih gede sepetik kita. Ada ganggu dukung. Sekali nyaman hanya semenit sudah. Anak keluar aja begitu. Kita masuk sudah. Cuma kada nyaman. Hati itu senang, kada senang. Asa dinapa. Sudah cari benar. Mohon maafkan. Biqalbin fazkurillah khafiyan anil khalqi bila kharfin wa qala wa hadha dhikru afdal kulli dhikrin bihadha qaddara qaulur rijal. Ingatlah Allah dengan hati. Siapapun tidak mendengar dan makhluk pun juga tidak mengucapkan huruf dan perkataan. Kalau kita lah tungarnya laisa biharfin hadis sautin. Dalam hati Allah itu semua makhluk pada bisa mendidikti diri kita. Nang kaya apa aja kamu terdidikti. Siapa nang kau mendidikti ini? Hanya Allah Ta'ala aja. Nang kada huruf dan kada ini ngarannya zikir laisa biharfin wala bisatin. Nang kada huruf dan kada basuh. Ini ngarannya zikir nang laisa biharfin wala bisatin. Ini yang paling afdal kita. Biar disebut ya
Orang dua lagi bini. Apa anaknya jadi orang wali yang karena abahnya sudah. Yang lebih. WC. WC nyaman. Yang ada WC, ini lo layar. Jadi sebenarnya kalau kita anak kawan pas nih, pelajaran ini pas. Jadi belajar ya kalau supaya jangan terhidup iblis. Kayak apa supaya bini kita, supaya kita kawin itu jangan terhidup iblis. Kamu tahu lah iblis menyelonggor begitu. Kayak pacaran, suruh bini dulu berselawat. Bertemu itu nyari kita bersangkutan nikah batin ya. Asyhadu an la ilaha illallah bini wa asyhadu anna Muhammadan supaya iblis kada mencapai bungol benar iblis berjuri mana iblis. Nah ini mau ada kayak itu apa lu ngarang nikah batin. Jadi setiap anak kakak itu lawan bini, setiap anak itu setiap anak siang malam ada kasih yang orang Allah enggak ya Allah sejangan para kajian aja kenapa para kajian seorang pengajian ya Allah teman saya belum ada pengajian ada bapak ya Allah rahman anak kajian juga mau mahal jar kayaknya dulu jar ulun aja terus akan aja coba jangan para kajian setengah jam kan ya. Jadi nyaman nanggaran si tule itu kada tahu dia apa tule ada petalinga ya montongnya sedikit aja tapi itu pendengarannya tajam lebar melihat dia di ujung sana wah dia harap digambar nah itu harapnya benar nah jadi makhluk yang kada kau melihat siapapun kada kau mendidik diri kita zikirnya tadi zikir Allah mana wisir mana di dalam Allah bukan di suara sini bisa nyala dan ini zikir hati so abdul zikir dan dengan zikir hati kebanyakan dilakukan para wali. Makanya di situ orang wali-wali aku kalau kada ingat kawan-kawan sedetik pun kafirlah diriku ya kan karena apa ini setiap apa hendak kuring ingatlah tetap lebih dikit tetap ingat karena niatnya innama sambil nyangka gore tangan aja. Nah orang wali hatinya kata gore Rasulullah hatinya kan pernah kenapa? Karena Rasulullah diksi ada kita apa bisa saya mali ya bisa saya hantu karena ada ingat Syekh Bahauddin Naqsabandi rahimakumullah mengatakan untuk mengisi napas yang keluar masuk agar ada manfaat dan hikmahnya li'anna kullu nafsin yadkhulu wa yakhruju bil quduri
Bahwa hayyun mausulun billah wa kullu nafsin yadkhulu wa yakhruju bil qablati bahwa mayyitun maqtu'un bil qadr. Setiap nafas yang keluar masuk dengan zikir kepada Allah, hidup rohnya. Hidup rohnya. Sambil lupandir bisa aja. Lupandir montok, hatinya tetap. Ada kita, lupandir montok, selajurnya juga kan lupandir juga hati ya Allah, gak ada berzikir. Kenapa jadi gitu? Karena kebanyakan iblisnya, kebanyakan hantunya, kebanyakan nafsunya. Jadi kada mau hendak menjadi aulia itu mulai wah ini bang belajar. Nah, napas tuh. Kemana aja bagiannya sambil berhira. Nah, boleh nggak? Sedang disurahkan, sedang Allah terus ya Allah. Itu mau boleh ya? Ya Allah. Jika anak jadi orang wali, anak mengangkat derajat kita, ini diamalkan. Wah, aku bisa sudah itu. Oh, jangan begitu. Harus ada latihannya setengah jam. Sambil bertukang. Ya lah. Kamu lagi bertukang berduaan itu lah. Itu martabat yang paling nyaman benar. Martabat paling nyaman benar. Kalau begitu, nah, jangan begini juga. Anak lakas ya, kacamata muha. Dengan zikir kepada Allah, hidup rohnya dan kembali rohnya sampai kehadiran Allah. Ayo. Rohnya itu kembali kepada Allah. Dan setiap napas yang keluar masuk kosong dari zikir kepada Allah, rohnya mati dan putus hubungan dengan Allah. Iya, nak bisa saya maling, dikeroyok orang sekampungan, disasain jin. Iya, nang anak gugur jenajah biasanya sama. Ini tiap malam bermimpi ada baik terus ya Allah. Dubai seorang setengah jam aja Dubai. Berapa kita dapat? Pada nomor. Dapat dah 10 jasa 35.000. Iso. Habis zuhur semuanya ada waktu tadi kenal. Biar 100. Kan 70 berapa? 70.000. Kita bahari 30.000 sehari. Berarti 10 hari berapa? Hah? Nah, sano sebulan berapa? 900 belum sampai 70 ya Allah lagi. Belum sampai lah ya. Belum sampai ada 70.000 lagi. Lebihan lah. Berapa itu satu akun?
Sampai buka kawanan kegilaan itu ada apa-apa. Keasikannya gitu. Tengah malam. Tapi mau nadep ini jangan gitu. Kenapa Pian? Pian nadep. Filipinnya sudah sambil goreng. Bisa mulai pulang. Nyamuk sudah mahir itu, ada lagi seluruh tubuh jika seorang. Nah di situ Allah mengatakan, man ada walian bahwa barang siapa musuh apapun ini, maka ini sama memusuhi. Karena ia selalu ingat Allah. Ya kan? Karena kan? Ya nang orang tuh katulaha geritek sedikit katulaha. Lihat, bujur kalau lah. Zikirhu masuk Allah. Lah janganlah zikirhu masuk Allah. Keluar. Tengahnya main-main kalau itu. Tapi melalui nafas itu bagus. Jangan keluar masuk. Itu kan zikir nafas kan. Zikir ser. Tapi mau dijahirakan ya gitu. Kalau bini anak 4 ada apa? 4 dah. Mana berjikir? Nggih, ya. Dia dengan kali tepuk tangan. Ya kan terlihat lagi itu ya Allah. Jadi begini. Alapan kenapa? Ini nyebantul. Nang betul itu hanya bertahlil nang bahasa ya Allah. Yang lebih pelan. Wah bisa dipraktikkan. Melalui begitu itu. Tapi sama-sama butuh. Betul itu aja kayak Tuhan jadi anaknya bahan kedua. Hah? Iya nggak ada? Ambil lah 5.000. Bini nanya 2.000. Kenapa? Ininya 4, suruh jangan utama. Artinya supaya itu berpikir juga. Ya Allah, karena kan adalah melihat anaknya ini yang bisa berpikir. Bini nah, ya Allah, wah bisa praktek. Macam-macam bisa praktek juga. Ini ramai masalah kisah ini ramai. Jadi keluar, artinya dia Allah, Tuhan yang sebenarnya. Yalah, itu Allah. Dijahirkan dulu, jangan langsung ngalih kan. Jadi jahirkan. Hantapannya kan. Sampai sehari istiqomah atau 7 hari. Malam itu dia habis maghrib ke barang kan. Salam maghrib bisa berapa tepatnya? Oh kegilaan dah. Menyaring lagi. Bayanglah, kan berdua kan? Ya orang jangan menyambut gila ya orang, apalagi jangan gila. Ya kan?
Nah kayak ini ya kan. Karena itu bahari bila pada akan kurus ini amal. Wah, itu langsung praktek malamnya. Terusnya, jadi ya bang guru anak nyaman pada anak. Nah kali 3 hari kemudian, bah mantap gue kenangannya sendiri. Non, artinya seberataan yang mengamalkan tadi toh, siapa yang mengamalkan nyaman namanya. Karena daripada itu kan ada tangan karena ada tangan ada tangan non perjalanan harus lapar menangkap nyaman ya kepala ngolongor itu ada tahu goreng apa terus melihat itu ngat anak apa tenaga pas kemput ya. Nah ini jalan ma'rifat itu sudahlah jalan ma'rifat Allah ma'rifat Allah ialah ma'rifat sifatnya. Jika mana mengenal Allah kenal sifat Allah kada mau langsung kenal Allah berguru kemana aja kita mau kan pasti mengenal sifat Allah yang 20. Nah ya lah mengenal sifat-sifat Allah yaitu mengenal jalan mengetahui bahwa Allah bersifat kodrat atau kuasa. Nah, sini timbangannya jangan seorang yang kuasa. Berarti Allah kita belajar bukan kita yang kuasa memaham Allah. Namun ikam yang kuasa tadi dia. Nah, ini tunggal pentingannya baik nih. Nyala. Nyala. Artinya nang kuasa itu Allah, nang bisa membaca Allah, nang bisa berpandir Allah. Nah, sini nih, artinya nang kuasa itu berlepas kan, bertelanjang kan. Nah, berapa salah kulit-kulitan lagi, bertelanjang. Yang mana tuh yang mana? Nah ampun kita tuh kalimat apa? Allah. Supaya kembali. Pas kakak ada kalimat ya nah baca ya nggak ada ampun beginian kan kalimat Allah jadi Allah sama Allah nggak bercampur menjadi nah ini rahasia daripada orang makanya orang anak kawin kan nggak lakas anak kawin tahu kalimatnya sudah ya ampun seorang Allah ini Allah ya Allah. Kami bila boleh ke rumah jangan lihat lah. Kayak apa kalau mau. Yang lebih cukup ya makan. Lalu kalau sudah kalimat Allah bermesraan, itu panak ngaran. Lain bepanau, panak. Kada ingat lagi yang lain, yang Tuhan mengatakan, oh ya kada ada lagi, Tuhan kan berada yang lain lagi, tahu dia apa lagi. Kenapa? Karena panas. Allah berasal, kalau kayak ini Allah, nah, iradat atau berkehendak, mana berkehendak ada kita lagi, jangan ada kita. Hakikatnya Allah yang berkehendak Allah yang berkehendak ini Allah apa hanya Allah tapi muka maksiatan bang berkehendak Allah aja lah ada itu nafsu ilmu atau tahu Allah nang berilmu Allah nang tahu Allah nah zaman ngelek ini penjabarannya lah zaman nang tahu Allah nang berilmu Allah seorang itu aja ini sudah berilmu bisa membedakan kita kurang sudah alim pulang padahal ada apa-apanya ampun Allah sebenarnya ya nggak ada sedikit pun gak ada dapur kita jadi kita nih bang apa orang ungol orang bodoh orang tampuk habis kita amun kita merasa itu ngarannya harap pada Allah ngarannya
Kenapa jadi harapan Allah? Karena inya merasa. Makanya ilmu pengerasaan itu kalau dihilangkan. Ya lah. Marasa saurang sembahyang, marasa saurang berduit, marasa saurang nang bisa berjalan. Tadi ini nggak ada nonton. Ayo mana tauhidnya, mana sifat Allahnya mana? Nah, ya lah. Jadi nggak ada sedikit pun bisa membaca sidin dua, bisa memahami sidin dua. Jangan seorang hendaklah seorang alim. Pada kawan kita tetap menjadi orang yang bodoh, orang menjadi orang yang paling bungul sedunia. Kenapa jadi gitu? Karena kita memang orang bodoh. Yang alim itu adalah Allah. Kalau kita nanti kita harus mati, tak ada usah manusia yang mengangkatnya. Irfa, aku Tuhan yang mengangkat. Irfa illadzina amanu minkum. Aku yang mengangkat Tuhan. Terus lawan tentara seluruh malaikat. Ini kata belajar setahun 2 tahun langsung ilmu. Ya Allah merasa alim, ini mungkin alim nembul banget. Ada bayangnya. Tatap sampai ke akhirat, tatap orang bungul. Makanya dilajarin buat nikam. Jadi orang bungul aja gitu. Iyalah. Kamu nikam tuh jadi orang bungul, orang lah. Ini kita tatap terus. Kenapa? Nang alim Allah itu kada. Nang alim Allah yang bisa memahamkan orang Allah. Sedikit bulu pun kita kan tidak isi ngarana pun Allah tadi ya Allah. Tuh kalau mengadir ke tauhid hayat atau hidup nang hidup Allah amun nang ikam nang hidup jadi puyang beneran ya enggak ada tuh ada makanya jarko kebuh hantu kan ujiannya benar karena mayat yang mati kan kita ini kita sebenarnya ini kita sebenarnya mati nang hidup Allah lah kita dihidup nah hidup Allah lah kita mah pada makanya sifat Allah Sami'un yang mendengar Allah Basirun yang berkabar melihat Allah dan kalam yang berkata-kata Allah Ta'ala berkata-kata. Semua sifat-sifat tersebut adalah sifat Allah yang sebenar. Adalah diri kita yang bersifat. Aku bisa melihat, aku bisa mendengar. Itu lagi. Makanya harus dibuangnya aku supaya jangan terdengar. Ini kadang alim, sombong. Nah, semuanya ampun Allah. Namun kita memiliki harapan karena ampun Allah besar. Dan yang ada ini, yang pada ini makhluk hanya majazyun atau pinjaman. Kita ini sebenarnya pinjaman aja. Majazyun ngarannya adalah sifat majaz. Pinjaman bukan yang sebenarnya. Semua nanti kembali kepada Allah. Makanya ditulis oleh nomor inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kalimatnya itu dalam banget. Ya Allah. Baisya bila 40 pila jadi aku ngomong lagi 10 kan bu 40 pila berapa sebulan disewakannya sebulan 10 juta sana kemalaman 10 juta pila kau pila itu kayaknya bidak siapa ampunnya dok? Ampun kita ada ampun. Banyak dari contoh yang cuma Allah anak ambil. Nah,
Angin beliung aja ngak nah habis dah. Angin beliung aja. Dalil yang menunjukkan atas sifat-sifat Allah ini adalah seperti firman Allah Ta'ala di bawah ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu kuasa. Jadi kita ini kada kuasa. Bilanya kawa mangkat banyak Allah. Nah kayak caranya Allah. Kawa makan Allah memakan. Kau menyok Allah. Yalah, nang kaya baik. Jadi kita nih rumput, coba melihat ini, yalah. Nah bergerak juga. Yang wa huwa fa'alun lima yurid, artinya dia Allah berbuat bagi apa yang dikehendakinya. Secara Tuhan kadang insiden. Ikam isian mainan. Secara ikam anak kam campuran ke situ terserah. Iyalah. Anak dirampaukan ke anu pak. Cus langsung lah. Pecah ya lah. Wawal hayyul qayyum, artinya dia Allah yang hidup kekal lagi berdiri sendiri. Hah? Jadi kita ni kena kau bersombong, kada kau apa-apa, karena Allah yang mendirikan kita, Allah yang semuanya. Garing Tuhan gimana? Makanya orang garing semalam ada berapa? Hah? Ada 3 dapat 4 ya. Jadi orang garing itu malaikat Allah 4 orang mengutus kepada orang yang garing itu 4 malaikat. Yang pertama ini mengambil napa ada kuasa lemah. Yang kedua pucat. Yang ketiga nikmat makanan ni akhir. Yang keempat apa? Hah? Dosa diampuni. Ya Nabi bilangnya semua ini kembali akan pulang oleh Allah. Tapi dosa aja dan malaikat anu kenapa ya Allah? Jadi dosa dikembalikan olehnya kasihan ya Pak. Kalau itu jatuh buang nipar ke mana? Ke lautan. Yang menjadi kuih lautan dosa Allah. Nah. Buih di lautan banyak belum? Itu dosa-dosa orang yang garing-garing itu gimana? Nah. Wa huwa sami'un alim, Allah juga nama artinya dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah mendengarannya mendengarkan Allah juga. Wa kallama Allah Musa takliman, Allah berkata dengan sempurna perkataan dengan Nabi Musa. Kada tahan dia Nabi Musa mendengar kalamnya Allah tersungkur kada tahan. Sifat Allah tersebut ta'alluq kepada hamba-hambanya. Seluruh makhluk Allah di ta'alluqinya. Yang demikian hanya majaziyun, itu hanya pinjaman saja. Atau majaziyun jaza juz bukan full. Cuma juz itu bagian-bagiannya, bukan anunya, bukan sebenarnya. Artinya sebagian saja, bukan kesemuanya, sehingga kuasa hamba berkehendak hamba hidup hamba apa? Hidup hamba, Tuhan hamba ialah lihat hamba dan mendengar hamba, bukan seperti sifat-sifat Tuhan. Maksudnya sifat-sifat hamba ada akhirnya, tidak salah. Ialah sifat hamba itu ada akhir kan? Kalau sifat Tuhan kada ada. Kalau sifat hamba akhir kada? Mati. Wallahu a'lam bishawab. Amalnya marifat sifat kami pun
ini masalah ketuhanan habis nah. Ini dulu diamaliakan nganggo Allah itu diamalkan. Apa tujuannya? Supaya kita mendapatkan ini tadi. Makanya dipadahkan amaliannya lah supaya kita mendapatkan ini tadi. Nang ucap kalau ikam hakikatnya Allah nang berzikir tadi, maka ikam tembus hadirat Allah. Kalau Allah ikam dua pada tembus kehadiran Allah. Kayak apa supaya tembus dengan Allah? Ya tadi pikirnya harus berisi. Apa isinya? Yang berzikir tadi adalah Allah. Jangan kita. Kalau kita nang berzikir ada mulut. Kalau kita berzikir nang itu hakikatnya nang berzikir kepada Allah, otomatis sampai ke hadirat. Nah, kenapa sembahyang pada hakikatnya? Sembahyang sunnah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li sahibul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang sunat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ujar sidin sembahyang sunat subuh ialah qobliyah 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan apapun saja yang ada di dalamnya. Nah, ada ini apa? Tubuhnya malah tapi apa yang malah makanya orang jadi kaum itu hebat, doa dimakbulkan. Apalagi belajar nyaman gulan jadi kaum pada waktu dosa. Jadi jangan dianggap remeh orang kaum kenapa jadi yang itu? Karena inya sembahyang 5 waktu tepat. Kata kayak kita karena dulu masih ada sejam. Ya Allah. Nah, di dalam dunia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuhafidu ala arba'i rakatin qabla al-zuhri wa arba'i ba'daha harrama Allahu 'ala an-nar. Ayo. Barang siapa ajar Allah Ta'ala man yuhafidu, barang siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, dijauhkan dirinya dari api neraka, diharamkan. Ayo. Bagus kaum. Apalagi kan ada beginian. Tahu sudah ilmunya lah. Mengangkat sedikit kalau positif nyaman lah. Memeluk di sini. Lah. Yalah. Ayo ikam. Yalah. Tambus kepada Allah Ta'ala. Orang yang sampai hadir kehadiran Allah, orang yang selalu bizikrillah, as-salatu bizikrillah. Sembahyang itu harus ingat namanya. Maksudnya apa? Jangan ingat namanya. Nah, maksudnya napa jero tafsirnya itu mana? Ikam sembahyang selalu ingat namanya. Ya kan? Artinya ikam jangan ikam dan sampai aku di sini namanya bahaya. Ya lah. Nah. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur sembahyang 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat. Diharapkan Allah Taala api neraka menyentuh diri. Nyamannya gitu. Berarti kalau sudah dijanjikan oleh Allah oleh Nabi yang kayak ini apa? Kalau sudah dijanjikan oleh Allah oleh Nabi, berarti kita dalam lindungan Rasul. Orang ngambil ilmu aja, mencari harta seharian apa? Harta supaya berkah apa? Jangan malangkai waktu sembahyang. Itu berkah apa?
Enang sudah berpandiran ini. Nah, ada tutung kita rasakan coba kawan ya kan melaksanakan sembahyang ya lah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla arba'a rakaatin qabla al-'asri harramallahu badanahu 'alan nar. Barang siapa sembahyang sunat asar qabliyah 4 rakaat Allah jauhkan badannya dari api neraka, diharapkan api neraka maka menyentuh. Nah, sembahyang biar sembahyang orang kan. Ya kan? Kalau sembahyang berjamaah aja, kita sembahyang jangan biar dalam ya Allah, 4 rakaat sebelum asar, jangan sesudah asar. Ada bahan sembahyang ya Allah, orang sembahyang sudah asar. Itu kan kalian kau pintar kan? Artinya kada pengaji, kada belajar. Asal anu aja sembahyang aja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ba'da al-maghrib 6 raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu'i adalna bi ibadati cintai asarata sanatan wa ghufirat dunubuhu wa in kanat mislu zabadil bahar. Nah ini bagus juga diamalkan. Barang siapa ujar Rasulullah sembahyang sunat sesudah maghrib 6 rakaat tidak berkata-kata di antaranya, maksudnya di antara maghrib dan antara sembahyang isya 6 rakaat, sembahyang 6 rakaat dengan kata-kata yang jahat, menyamai ibadahnya 12 tahun dan diampuni segala dosa sekalipun seperti buih di lautnya lah. Nyamannya kita mencari pahala habis maghrib dan tempatnya sampai isya berani Allah no ya lah betuntung sembahyang 6 rakaat langsung itu selawat betul. Tapi kedua kan tidak besok kenapa jangan enggak jadi besok ada apa ya itu aja. Jadi karena ini menurut juga kan bagus ini menurut dia ini kan ya lah ini lanjut sebenarnya. Jadi matinya kayak ngata-ngata orang pemayarnya berarti matinya kayak gitu. Pun dimulai nyoyok dia. Menyamai ibadah 12 tahun. Dosa diampuni walaupun dosanya sampai sembahyang. Nah ini perlu sembahyang hakikat. Pada hakikat oh sedikit aja bacakan aja ya lah kita ini aja apa namanya kasih 23 kitab aja ya Allah. Sembahyang hakikat ialah mengerjakan sembahyang nampak diri sebenarnya. Jadi sembahyang hakikat ini as-sholatul hakikatu Muhammadiyah. Diri sebenarnya nah ini Nur Muhammad atau berwasilah Nur Muhammad. Yang sembahyang adalah Nur Muhammad. Nah ini. Maka Allah tadi. Yalah. Sekarang apa? Sekarang betul. Yang sembahyang itu adalah nur. Nah Allahu Akbar itu adalah nur. Tapi amunnya mahirakan. Ini hakikatnya. Tapi jangan ditambahkan dipenda. Aku berdiri berapa tahun memendam tentang Muhammad.
Aduh panjang ya, di dalam hati. Jadiakan dulu itu. Nyala aturannya nak ini kita kitab nih, lalu betul nih kan kita kasih nih. Nah, itu ceritanya. Tapi ini ya simpanan wajah sampai ke penting. Aturannya ini kita belajar. Makan akan itu hanya kita kasih ini. Lalu, ini ada juga masalah ya. Tapi pas aja nih. Ini hakikat pemberian. Jadi Nur atau berwasilah Nur Muhammad. Ya lah. Kayak apa caranya? Minum, mandi, caranya. Keinian Nur Muhammad. Apakah ini malam ini langsung timbak 12 tahun? Ya kalau ya, oke deh. Jadi kalau berbinian sebenarnya bini bagianan hantuk kan, cuma bagaimana? Kenapa jadi begitu? Supaya bini itu inya melayani nyaman. Amunnya kada kita hantuk, itu kena kalau masih kurang. Ada juga kalau guru juga gitu supaya inya nyaman melayani. Malah orang yang hamilnya hospital hendak lakas kawin. Borap deh kami ngantuk dong. Mengugurkan dosa. Diperintahkan Allah dengan berwasilah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattabi'u wabtaghu ilaihi alwasilata wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Surat Al-Maidah. Hai mereka yang beriman dan yang bertakwa, carilah wasilah kepada Allah. Wasilah. Siapa nama jadi kita sembahyang? Allah. Para ulama dapat dari mana? Daripada guru-guru sampai kepada Rasul. Jadi wasilahnya Rasulullah kita sembahyang. Ya lah. Nah, nyaman lah. Jadi siapa jadi? Adalah Nur. Nang sembahyang Nur. Nang bangun Nur, nang melihat Nur. Melawan sifat Allah. Nyala itu turun kadang. Berwasilah artinya menanggil Rasul. Melalui Nurnya tadi. Nah. Nah yalah. Carilah sama kepada wasilah. Tafsir wa batagu ilaihil wasilah. Amarahum ayyutlubul wasilata litaqarrabu ilaihi wa bi'anbiya'ihi wa awliya'ihi wa bil a'malis salihat. Tafsir daripada batagu ilaihil wasilah, Tuhan sendiri yang memerintahkan dengan berwasilah, bukan manusia. Allah yang memerintahkan. Pertama, agar diri mereka yang beriman dan yang bertakwa dekat dengan diri Tuhan yang suci, dan dekat nantinya diri dengan diri para nabi-nabi dan para wali-wali, dan yang membuat amal soleh sampai dan diterima. Ya Allah, ini yang dibahas masalah apa? Ini yang dipadahkan orang yang masalah Nur Muhammad ini menyambat orang guru-guru mata orang itu menyalahkan abah guru. Padahal ini itu karena sini kiblatnya karena belajar lalu berubah. Lalu sini belajar ngaji karakter. Abah guru berarti
dimusuhi pun guru-guru, ada anak-anak lagi ulama-ulama yang musuhi sampai mau nyambat mengkafirkan tadi. Kenapa? Jangan sembahyang Nur Muhammad. Pada Allah karena menggerak-gerikan. Padahal bila kita kau menyatukan yang itu Nur Muhammad sudah, kau menyatukan itu Nur Muhammad tadi, maka itu tabuat sudah Allah lalu. Mata pedang bermata dua. Yalah. Ini salah kaprah. Jadi kita lah para kelola nabi-nabi, lawan wali-wali yang membuat amal soleh sampai dan diterima. Kalau kita seorang, maka amal itu belum tentu diterima. Jadi hakikatkan diri kita daripada Nur Muhammad. Yalah. Nah, jadi ada pertanyaan. Jawab Asyano soal siapakah yang dijadikan wasilah bagi orang mukmin? Yang jawabnya yang dijadikan menurut Nabi Muhammad SAW di dalam doa antara adzan dan iqamah itu Sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah was syarafah aliyah ar-rafiatu wa basmakum mahmudin ladzi wa ta'ala kana taqul melalui doa yang itu tadi. Ya lah, itu jawabannya. Siapa yang dijadikan menurut yang dijadikan menurut Nabi Muhammad SAW dalam doa? Siapakah yang dijadikan wasilah bagi orang mukmin? Ini bang jawabannya. Nah, doa di iqamah. Yalah. Ati Sayyidina Muhammadin wasilah. Yalah. Yang dijadikan wasilah agar diri dekat dengan diri Tuhan ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berwasilah dengan yang lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak sampai. Bisa tidak sempurna. Berwasilah dengan Nabi ialah memperoleh sedikitlah. Pertama orang berwasilah lawan Nabi, apa nanti dia debatnya nantinya? Apa akibatnya? Apa faedahnya? Diberi dekat dengan diri Tuhan. Karena Nabi bertanda yang sempurna. Nabi saja yang sempurna, yang membuat diri dekat dengan Tuhan. Nang lain itu kan Nabi kawal bertemu lawan Allah. Nang lainnya Nabi siapa aja kadang Nabi Musa kan bertemu cuma mendengar kalamnya. Kedua, membuat orang berwasilah mendapat fadilah, mendapat kelebihan sebagaimana Allah berikan kelebihan kepadanya. Apa yang diberikan kepada Nabi maka akan diberikan oleh Allah. Kenapa jadi gitu? Karena orang yang berwasilah itu dengan kekasih Allah, maka Allah akan diberi dua namanya nang kaya kekasih. Iyalah, itu caranya. Ketika orang berwasilah dengan Nabi mendapat kemuliaan di sisi Allah, sebagaimana Allah berikan kepada Nabi. Tanda dari akhlaknya. Iyalah, keempat orang yang berwasilah dengan Nabi akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, sebagaimana Allah berikan kepada Nabi. Kelima, orang yang berwasilah dengan Nabi akan memperoleh makam atau mendapat kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu. Apa yang kamu cari lagi? Ini aja jadi cari yang insya Allah dapat. Nah, ini aja deh baca. Mana Nabi kita? Mana? Ya baca. Fatihah. Aja deh. Mana?
Ya, terus aja. Nah, itu. Rasulullah itu rancang sihir. Ada sihir disuruh itu. Tapi menyenangkan ini, ya lah. Nyaman ya lah. Terus. Berhimpun pada telinga yang dikenakan di patah telinga daripada dagunya dan sesuatu yang kemar-kemar di dalam telinga. Nah, dibesok-besok ke dalam. Nah, yang kalah. Ya, nah. Makanya sunatkan kita terus. Nah, nyala terus. Jika sesuatu yang berhimpun di dalam hidung seperti ingus dan dagingnya yang berhimpun daripada itu dengan dimasukkannya air ke dalam hidung dan dikeluarkannya angin. Itu. Ambil yuk. Nah, nyala. Jangan pakai atas, bawah ya. Itu. Nah, jangan pakai atas, kabur kan. Terus. Ikan daging yang berhimpun di dalam mulut dan di atas giginya dan disangkringkan giginya dengan berkumpul dengan diselat-selati akan giginya dengan bersegi seperti yang telah lalu di bicara. Nah, ngomong kan? Jangan semburan orang lah. Kayak dia, ya Allah. Terus. 5. Ikan janggut daripada kemar-kemar dan daripada bentuk dengan dibasuhnya dan disisirnya dengan minyak dan adalah Rasulullah SAW pada suatu masa menyisir janggutnya di dalam sehari 2 kali. Nah, disisir. Nah, punya panjang. Menangga ini apa disisir? Terus. Karena ikan daging kemar-kemar dilipat-lipatan di belakang segala jari tangan karena ikan itu seluruh akan diolah Rasulullah. Kenapa jadi abah guru kadang-kadang? Jadi kita kan kejanggut menurut abah. Abah guru kejanggut. Nah, jadi dia namanya dikarik-karik ya. Tujuannya apa? Supaya bersih. Karena nyaman dipandang ya Allah. Kalau berjanggut kadang-kadang ya Allah. Makan dengan walu harus lengot-lengot. Iya kan? Lihat abah guru mana? Artinya menurut Islam, menurut abah guru. Jadi orang sunnah lah. Nah, kita bukan kita kadang menurut sunnah, cuma kebersihan itu kan sunnah juga. Nah, jadi jangan tengah-tengah bahwa itu kadang mengamalkan sunnah. Ada, kita mengamalkan sunnah juga karena kebersihan an-nazafatu minal Nah, jadi padahal supaya ibu ingam jangan tanggaan yang Allah mau baik berjambut, silakan ada apa yang Allah. Kalau sampai ke batas berjambutnya Allah, dia ayam kena jadi rumah. Oh, ya Allah. Boleh tangan kayak main silat gitu nah ya bapaknya ada bapak nah ya terus lawan dipelihara kebersihannya ya terus Ikan daging yang kemar di kepala sebelah jari tangannya dan daging di bawah kaki. nah diselat-selatin ya lah nah selat-selatin karena yang kiri ini nah ini
Ya lah, kelingking. Nah, sini gimana? Kelingking juga. Ya, terus. 8. Segala daging yang terpakai berhimpun pada segala badannya dengan digosok dengan sabun dan bersenang seperti mandi dengan harus memastikan daging badannya itu masuk ke dalam jamban sekarang. Gigi asnan, jadi ngaran orang asnan tuh ngarannya gigi. Asnan gigi berarti. Ya lah. Apa anaknya takwilnya supaya hatinya kalau kada bersih kan kita bukan asnan kan. Gigi itu selalu dibersihkan lah. Nah, asnan. Artinya gigi selalu bersih. Ya. Coba kamu kada bersih 2 hari. Sangkut makanan sini ya melubang bisa gigi ya kalau karena juga. Ya lah. Ya. Pula pasal yang kedua menyatakan hilangkan najis yang memberi aib bagi badan yaitu seperti yang disebutkan oleh Ibnu Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin 8 syarat. Pertama, rambut kepala dia dan mengapa ukur rambut kepala itu bagi seorang yang tiada berkehendak mensucikan akan kepalanya dan tiada mengapa melaksanakan dia bagi seorang yang berkehendak menyisir akan dia dan membubuhi minyak akan dia dan tiada sunat bercukur itu melainkan pada 3 perkara yaitu haji, umroh dan pada anak yang baru diperanakan daripada hari yang ke-7 atau yang lainnya dan makruh mencukur setengah rambut dan meninggalkan setengah rambut. Jangan dicukur setengah. Jangan nang ketinggalan juga. Gundul sama kali disunatakan. Jadi apa hakikatnya menggugurkan dosa. Nah, terus misi Jambang dan kaitan jenggot dengan diratakan dengan gunting yang kata ulama makruh mencukur janggut dan tiada mengapa memanjangkan 2 ujung jambang seperti yang diperbuat akan oleh Nabi Rasulullah. Ada bapak buat aja bang malam. Ya terus ketiak cabut bulu ketiak pada tiap-tiap 40 hari sekali dan memadailah mencukur akan dia jika ia tidak beradat mencabut akan dia karena mencabut itu terkadang menyakiti akan dia karena bermaksud hendak menyembunyikan daripadanya dan demikian itu memadai ia dengan dicukur atau dengan kapur dan sebagainya jangan ditaksirkan daripada 2 hari. nah jangan sampai 4 hari karena berbau kulit ya Allah wallahu a'lam. Jadi bulu ketiak itu mengkawa seminggu gitu ya Allah karena bau. Nah, tapi ada kan bulu ketiak bau mawar asal kita banyak berselawat bau harum. Nah, orang bila kekuatan kalau ikan anak kan tapi bau awak banyak berselawat kita kan mau bau. Jadi faedahnya selawat itu luar biasa. Orang mengamalkan selawat, insya Allah ini akan mendapat kemuliaan. Dan apa hajatnya akan dikabulkan. Nah, jangan lagi kita selawat. Jangan berapa pura-pura. Nyala. Nah, jadi selawat itu luar biasa. Abah guru itu salawatnya luar biasa. Kita bahagia lawan guru-guru abah kita ini kita salawat dan mudah-mudahan nangkana bala bencana ya Allah mudahan dihilangkan oleh Allah diampuni.
dan lekas surus banjir yang ada di Kalimantan Selatan semuanya. Dan kita ini mudahan diberi rezeki yang halal di dunia akhirat, panjangkan umur untuk beribadah. Ya lah, jangan kita biar minta panjangan umur, jangan untuk ibadah. Jangan juga minta langsung dimatikan jangan. Apalagi ini belum kawin ya lah. Anak merasa di surga dunia ya lah. Ya kan? Akad. Nah, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan rahmat dan syafaat oleh Rasulullah. Marilah kita sama-sama bersama. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman daman ala Muhammadin alladzi nanalu bihi al-qadwa wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqwa bihi al-awa'id wa tunazzilu bihi al-ghadaib wa as-salawat wa tastajil al-ghamam wa al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi ayati kulli malum ila Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salam Muhammadin alladzi nanalu bihi al-qadwa wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqwa bihi al-awa'id wa tunazzilu bihi al-ghadaib wa as-salawat wa tastajil al-ghamam wa al-karim wa ala sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi ayati kulli malum ila Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladzi nanalu bihi al-qadwa wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqwa bihi wa tunazzilu bihi al-ghadaib wa as-salawat wa tastajil al-ghamam wa al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi ayati kulli malum Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bihi al-qadwa wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqwa bihi al-awa'id wa as-salawat wa tastajil al-ghamam wa al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi ayati kulli malum ila Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman daman محمد الذي تنال به القدوة وتنفرج به القرب وتقضى به الأبائد فتنال به الرغائب والصلوات ويستسر من وجه الكريم وعلى في كل لمة ونفس في عدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنال به القدوة وتنفرج به القرب وتقضى به تنال به الرغائب والصلوات ويستسر من وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس في عدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على تنال به القدوة وتنفرج به القرب وتقضى به الأبائد وتنال به الرغائب والصلوات ويستسر من وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس في عدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيد محمد الذي تنال به القدوة وتنفرج به القرب وتقضى به الأبائد وتنال به الرغائب والصلوات ويستسر من وجه الكريم آله وصحبه في كل لمة ونفس في عدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنال به القدوة وتنفرج به القرب وتقضى به الأوان والصلوات ويستسر من وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس في عدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا تنال به القدوة وتنفرج به القرب وتقضى به الأوائد وتنال به الرغائب والصلوات ويستسر من وجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على محمد الذي تنال به القدوة وتنفرج به القرب وتقضى به الأوائد وتنال به الرغائب والصلوات ويستسر من بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
والسلام على سيدنا الله وسلم هذا بالليل أصل ما قرأنا من الخير من مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل الصحابة والكرام والتابعين تابعين له بإحسان إلى يوم الدين سوسن إلى سماء إلى روح سيدنا محمد بن عبد المسلم مدرسة المنجر سنوين من عبد المسلمين عن سماء علي بن مسلم محمد شهراني عبد المجيد سوسن إلى ريان بن عبد الغني سوسن إلى ريان من عبد المسلمين سوسن إلى ريان سوسن إلى جميع مشايخنا آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتي وأمهاتنا وأمهاتهم إخواني إخواتنا من جميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى رجالهم سوسن إلى رسول الله وقبل وعمل المسلمين رسول الله سوسن إلى بجميع الأوداد أفضل القوس وغابة الله أفضل القوس وغابة الله أفضل القوس وغابة الله سندنا نجل قبل ورضي الله عنه وسوسن إلى ركتبة سهرة من رسول الله جميع الكتب إلى المشرق والمغرب وسوسن إلى جميع الأولياء وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم اغفر لهم وعافهم اللهم انزل رحمة البرد والشهباء اللهم انزل رحمة البرد والشهباء اللهم اجعلنا بدعا له من التاق الله من الستر له من الجبل له من دخل الجنة وعبر ينزك فرج رحمن يا حنان يا منان يا مجيب الشهيد برحمتك تعالى يا ارحم الراحمين تقضي حاجاتنا يا الله بهذا المجلس حسن الخاتمة والغنى عن الناس والغنى عن الدنيا والآخرة حللا طيبا شفاء من كل داء استغفر برحمتك وأملنا وأمور الدنيا والآخرة بلاء الدنيا والآخرة خصوصا كلمة صلاة يا الله وباع ارفع يا الله من بلائنا ارفع يا الله من بلائنا ببركة رسول الله ببركة بحق نور محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا نور اللهم اجعل نورا في بصرنا ونورا في سمعنا ونورا في قلوبنا ونورا في جميع جسدنا والظاهر والباطن ببركة حبيبنا نور محمد صلى الله عليه وسلم بحق لا إله إلا الله رسول الله وبحق نور محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم